Halo Sobat Batik TV, selamat datang di channel Batik TV. Channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi mulai dari berita, hiburan, hingga teknologi untuk menemani hari-hari Anda. Buat Anda yang ingin up to date dan menambah wawasan mengenai berbagai hal, yuk simak baik-baik channel Batik TV bersama saya Ayu Sita. Serial adalah tayangan persembahan dari Batik TV untuk kamu anak muda hingga dewasa. Serial menyuguhkan sederet berita atau fenomena yang sedang viral, mulai dari lingkup di internasional, nasional, maupun daerah selama sepekan. Berita pertama datang dari kota Semarang, di mana hasil DNA dari mayat yang hangus terbakar di kawasan Marina adalah seorang pegawai negeri sipil atau PNS Kota Semarang. PNS tersebut ditemukan meninggal sehari sebelum dilakukannya pemeriksaan saksi atas dugaan korupsi. PNS tersebut bernama Iwan Budi yang bekerja di Badan Pendapatan Negara atau Bapenda Semarang. Menyadur dari CNN, kepolisian masih mencari potongan kepala dari jenazah pegawai negeri sipil atau PNS Pemkot Semarang yang masih hilang. Sejauh ini polisi baru menemukan tulang belulang dari tubuh yang hangus terbakar. Diketahui, PNS Pemkot Semarang tersebut sempat hilang sebelum diperiksa polisi sebagai saksi kasus korupsi. Ditemukan 2 pekan kemudian di Pantai Marina, Semarang dalam kondisi hangus terbakar. Kapolrestabes Semarang Kombes Polisi Irwan Anwar mengatakan bahwa pihaknya fokus mencari kepala mayat. Pihaknya terus melakukan penyisiran besar-besaran yang dibantu Basarnas dan Satpol PP. Irwan menambahkan jika temuan baru hasil olah TKP berupa 5 buah tulang yang diduga organ tangan. Olah TKP itu dilakukan pada Rabu 15 Agustus 2022. Polisi pun terus memburu pelaku yang melakukan pembakaran terhadap PNS Pemkot Semarang tersebut. Tim gabungan juga menemukan sebuah potongan organ tubuh yang diduga tulang rusuk. Mengutip dari TV One News, potongan tubuh tersebut ditemukan tak jauh dari lokasi terbakarnya jasad Iwan yang dikabarkan hilang sejak 24 Agustus 2022 lalu. Selain menemukan bagian tubuh yang hilang, tim gabungan juga mendapatkan pisau yang diduga kuat untuk membunuh Iwan. Kuat dugaan Iwan dibunuh karena ia menjadi saksi dari kasus korupsi di Semarang. Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KP2 KKN Jawa Tengah menduga Iwan Budi Prasetyo dihabisi untuk menutupi kasus dugaan korupsi sebagaimana yang dikutip dari Tribun News. Roni menjelaskan bahwa satu-satunya persoalan yang dihadapi Iwan adalah kasus dugaan korupsi, yang rencananya Iwan akan dipanggil sebagai saksi dalam kasus itu. Kasus tersebut tidak kecil, yakni kasus dengan nominal sebesar Rp 3 miliar yang hanya digunakan sekitar 300 hingga 400 juta. Berita viral selanjutnya datang dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi telah menciduk 2 orang yang melakukan penyiksaan dan mutilasi terhadap monyet. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan 2 tersangka. Kedua tersangka pun terancam 5 tahun penjara. Menyadur dari CNN, AYN dan I sebagai tersangka kasus kejahatan penyiksaan terhadap monyet melakukan aksinya dengan menyiksa monyet hingga tewas dan memutilasinya.
Kapolres Tasikmalaya AKB Suhardi Heri Haryanto mengatakan, kedua pelaku dijerat pasal 40 ayat 2 Jungto pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistem. Kedua tersangka diancam 5 tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Kasus penyiksaan monyet demi konten itu berawal dari laporan masyarakat. Ia menuturkan AYN dan I menyiksa monyet itu demi konten dan mendapatkan keuntungan. Ia menambahkan jika AYN dan I menguliti dan memotong-motong tubuh monyet tersebut, kemudian menggilingnya dengan blender, dan polisi pun mengamankan sejumlah barang bukti terkait penyiksaan tersebut. Kedua tersangka tercatat melakukan penganiayaan dan penyiksaan terhadap monyet sebanyak 12 kali dalam kurun waktu 2021 hingga Juni 2022. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya, AKP Ari Rinaldo, sebagaimana dikutip dari merdeka.com, mengungkapkan aksi penyiksaan hewannya itu oleh pelaku dibuat video, kemudian diiklankan di media sosial. Oleh pelaku kemudian jika ada yang tertarik maka akan dijual secara perorangan. Jadi, dia tidak memasang konten penyiksaan monyet tersebut langsung di media sosial. Ia menambahkan jika motif pelaku melakukan aksi itu adalah untuk mendapatkan uang dari konten video yang dibuat. Pelaku menjual kontennya per video Rp150.000 hingga Rp300.000. Diperkirakan omset yang didapatkan mencapai Rp8 juta. Berdasarkan keterangan sementara, di antara pembeli ada yang berasal dari luar negeri. Kabar viral selanjutnya yakni kasus dugaan penyiksaan seorang santri hingga meninggal yang saat ini memasuki babak reka ulang kejadian. Albar Mahdi, seorang santri pondok pesantren Gontor, ditemukan tewas pada Rabu 22 Agustus 2022 diduga karena dianiaya oleh seniornya. Menyadur dari Tempo.co, reka ulang kejadian penganiayaan itu dilakukan di ruang Angku Perkap, Andalan Koordinator Urusan Perlengkapan, lantai 3, Gedung 17 Agustus Pondok Gontor 1 dan di Rumah Sakit Yasmin yang juga ada di lingkungan pondok tersebut. Kepala Polres Ponorogo Ajun Komisaris Besar Catur Cahyono menuturkan jika runtutan kejadian di TKP ada sekitar 50 adegan yang diperagakan pada saat rekonstruksi.
Reka adegan yang jelas ini guna membuat proses penyelidikan dengan terang. Sebelumnya, polisi sudah menetapkan 2 tersangka atas meninggalnya Albar Mahdi. Beruntut dari kronologi, pada Senin 22 Agustus 2022 pukul 6 waktu Indonesia Barat, korban bersama rekannya menghadap ke ruang perlengkapan di lantai 3 Pondok Gontor terkait evaluasi barang hilang dan rusak. Mengutip dari detik.com, tersangka memukul dengan tongkat pramuka pada bagian kaki korban dan melakukan pukulan tangan kosong ke bagian dada. Tersangka kemudian membawa korban dengan becak inventaris ke Rumah Sakit Yaswin, Darussalam, Gontor. Setibanya di IGD, korban diterima petugas medis rumah sakit dan diperiksa. Setelah diperiksa, korban ternyata sudah meninggal dunia sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian pihak pondok memberikan kabar kepada keluarga korban. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pihak pondok mengantar jenazah melalui jalur darat dari Ponorogo ke Palembang. Selanjutnya ada kabar viral yang datang dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Seorang aparatur sipil negara atau ASN viral setelah menendang motor seorang perempuan hingga jatuh tersungkur. Video viral penendangan tersebut tersebar luas di media sosial. Salah satu akun @memomedsos mengunggah video tersebut dengan keterangan bahwa video memperlihatkan arogansi oknum ASN di Sinjai menendang motor yang dikendarai perempuan. Kejadian di Jalan Bayangkara, Kota Sinjai, tepatnya di depan kolam renang HM Tahir. Video berdurasi 5 detik itu memperlihatkan seorang pegawai menendang motor perempuan yang menyenggol bodi depan mobil milik pelaku. Perempuan dalam video tersebut terlihat berusaha mengangkat motornya yang jatuh. Sementara oknum ASN tersebut terlihat berada di samping pemotor perempuan itu sambil mengumpat. Tiba-tiba, oknum ASN itu menendang motor perempuan. Korban yang kaget dan tidak siap spontan menarik gas yang membuat si perempuan terjungkal bersama dengan motornya. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Reskrim Polres Sinjai Ajun Komisaris Polisi Syahrudin Polisi menjelaskan jika telah mengamankan seorang aparatur sipil negara berinisial AL atas dugaan penganiayaan terhadap perempuan. Yang bersangkutan sudah diamankan, sekarang sudah ditahan sementara di Polres Sinjai sebagaimana yang dikutip melalui Antara. Mengutip Kompas.com, Bupati Sinjai, Andi Seto Gandista Asapa, membenarkan sudah mengetahui kejadian itu. Ia pun memerintahkan inspektorat segera melakukan pemeriksaan terhadap AL berkaitan kejadian memalukan tersebut, termasuk akan memberikan sanksi ataupun hukuman atas perbuatannya. Kabar viral selanjutnya adalah seorang laki-laki berumur 17 tahun tega membunuh dan memutilasi pacarnya karena menolak untuk berhubungan intim. Pelaku merupakan siswa SMA di Kabupaten Bantaeng.
Pelaku berinisial A serta korban berinisial M 17 tahun. Mengutip dari Tribun News, kasus ini bermula saat ada temuan mayat perempuan di objek wisata air Bantaeng. Pelaku akhirnya ditangkap di rumahnya. Selain ditolak berhubungan intim, pelaku juga mengaku cemburu saat mengetahui korban sudah punya pacar baru. Setelah membunuh korban, pelaku berusaha menyembunyikan mayat korban supaya lebih mudah pelaku memotong kaki korban. Dikutip dari kompas.com, jenazah korban ditemukan terpisah menjadi 2 bagian serta ditemukan di tempat wisata pemandian Ere Merasa Bantaeng. Siswa SMA di Bantaeng pelaku mutilasi tersebut disangkakan pasal 80 ayat 3 Jungto pasal 76 subsider pasal 340 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Berita viral berikutnya, yakni perkembangan dari kasus hacker Bijorka yang telah membocorkan sebuah data penting yang diduga milik Kominfo. Menyadur dari CNN Indonesia, SF17 dituding sebagai hacker Bijorka. Tudingan itu pertama kali muncul lewat sebuah akun Instagram @paulaninum dengan dalil sebagai jejak digital serta kualitas dokumen yang bocor. Dia merupakan warga Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Ia mengaku kaget dengan tudingan itu lantaran tidak mengetahui apapun soal hacker tersebut. SF mengaku tidak mengetahui siapa Bijorka, tapi malah dituduh. Dia mengaku tidak punya pendidikan atau keahlian sebagai hacker. Ia mengatakan menempuh pendidikan di SMK Wahidin lalu pindah ke paket C untuk belajar edit video. Berita selanjutnya yakni mengenai perkembangan prosesi kematian Ratu Elizabeth II. Menyadur dari Royal UK, prosesi berkabung dan peringatan kematian Ratu Elizabeth II akan mencapai puncaknya pada hari Senin dengan pemakaman Ratu pada pukul 11 pagi waktu London di Westminster Abbey.
Prosesi besar melalui jalan-jalan London dan kemudian di Kastil Windsor yang akan mengiringi peti mati ratu sebelum dimakamkan pada Senin malam di Kapel St. George di Windsor. Sebelum pemakaman negara, ratu akan lie in state di Westminster Hall selama 4 hari untuk memungkinkan publik memberikan penghormatan. Pada sore hari Selasa 13 September, The Queen's Cabin akan melakukan perjalanan dari Skotlandia dengan pesawat Royal Air Force dari Bandara Edinburgh dan tiba di RAF Northolt malam itu. Selama lying in state, anggota masyarakat akan memiliki kesempatan mengunjungi Westminster Hall untuk memberikan penghormatan kepada ratu. Pada pagi hari Senin 19 September, peti mati akan dibawa dalam prosesi dari Istana Westminster ke Biara Westminster, di mana layanan pemakaman negara akan berlangsung. He's down there. I can see him. He's there. And she's over there. They're each side at the moment. Demikianlah serial episode hari ini. Jangan lupa follow channel Batik TV dan nyalakan notifikasi agar Sobat Batik TV tidak ketinggalan serial terbaru. Nantikan serial menarik lainnya setiap hari Senin jam 14 waktu Indonesia Barat.